Selanjutnya materi 2.3, yaitu sistem untuk kolaborasi sosial dan bisnis. Dengan semua sistem dan informasi ini, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin memahami mereka? Bagaimana orang yang bekerja di perusahaan menggabungkan semuanya, bekerja menuju tujuan bersama, dan mengkoordinasikan rencana dan tindakan? Sistem informasi tidak dapat membuat keputusan, memperkerjakan atau memecat orang, menandatangani kontrak, menyetujui kesepakatan, atau sesuaikan harga barang dengan pasaran. Nah, apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah pekerjaan dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan tekad mencari solusi bersama-sama. Kolaborasi juga berfokus pada pencapaian tugas atau misi dan biasanya membutuhkan waktu untuk tempatkan di bisnis atau organisasi lain dan di antara bisnis. Contoh, Anda bekerja sama dengan akuntan di sebuah kantor, akuntan dalam melayani kebutuhan klien yang bermasalah perpajakan. Kolaborasi bisa berjangka pendek atau berjangka panjang, tergantung pada sifat, tugas, dan hubungan di antara peserta. Kolaborasi juga bisa diterapkan dari satu ke satu orang atau banyak ke banyak orang. Karyawan dapat berkolaborasi dalam kelompok informal yang bukan bagian formal struktur organisasi perusahaan bisnis, atau mereka mungkin diatur ke dalam tim formal. Tim memiliki misi khusus yang dimiliki seseorang dalam berbisnis ditugaskan kepada mereka. Anggota tim perlu berkolaborasi dalam pencapaian tugas tertentu dan secara kolektif mencapai misi tim. Misi tim mungkin untuk memenangkan permainan atau meningkatkan penjualan online sebesar 10%. Tim seringkali menerapkan tipe kolaborasi berumur pendek, tergantung pada masalah yang mereka tangani dan lamanya waktu diperlukan untuk menemukan solusi dan menyelesaikan misi. Ada 6 variasi alasan pekerja. Yang pertama, mengubah sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan telah berubah dari pabrik manufaktur dan pekerjaan kantor prakomputer, di mana setiap tahap di proses produksi terjadi secara independen satu sama lain, dan di dalam itu dikoordinasikan oleh supervisor. Pekerjaan diatur dalam silo. Dalam silo, pekerjaan diteruskan dari satu stasiun peralatan mesin ke stasiun lainnya, dari satu desktop ke yang lain, sampai produksi jadi selesai. Saat ini, pekerjaan membutuhkan banyak hal, koordinasi dan interaksi yang lebih erat di antara pihak-pihak yang terlibat dalam produksi layanan atau produk. Laporan terbaru dari perusahaan konsultan McKinsey dan perusahaan berpendapat bahwa 41% angkatan kerja Amerika Serikat sekarang terdiri dari pekerjaan di mana interaksi, seperti berbicara, mengirim email, mempresentasikan, dan membujuk, adalah 88 bagian pertama organisasi, manajemen, dan perusahaan jaringan. Aktivitas penambahan nilai utama. Bahkan di pabrik, para pekerja saat ini sering bekerja di kelompok produksi atau polong. Yang kedua, pertumbuhan kerja profesional. Pekerjaan atau interaksi cenderung profesional. Pekerjaan di sektor jasa yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang erat. Pekerjaan profesional membutuhkan pendidikan yang substansial dan berbagi informasi dan opini untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, mengubah organisasi perusahaan. Untuk sebagian besar era industri, manajer pekerjaan terorganisir dengan secara hierarkis. Urutan turun hierarki dan tanggapan dipindahkan kembali ke atas hierarki. Hari ini, pekerjaan diatur menjadi kelompok dan tim, dan para anggota diharapkan untuk mengembangkannya secara metode untuk menyelesaikan tugas. Manajer senior mengamati dan mengukur hasil, tetapi jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengeluarkan perintah atau operasi terperinci prosedur. Sebagian
Ini karena keahlian dan kekuatan pengambilan keputusan telah terdesak dalam organisasi. Yang keempat, mengubah ruang lingkup perusahaan. Pekerja perusahaan telah berubah dari satu lokasi ke beberapa lokasi kantor atau pabrik di seluruh wilayah, bangsa, atau bahkan di seluruh dunia. Misalnya, Henry Ford mengembangkan yang pertama pabrik mobil produksi massal di satu pabrik pada tahun 2012. Ford memperkerjakan lebih dari 166 orang di sekitar 90 pabrik dan fasilitas di seluruh dunia. Dengan kehadiran global semacam ini, perlu adanya koordinasi yang erat, desain, produk, pemasaran, distribusi, dan layanan jelas menjadi baru kepentingan dan skala. Perusahaan global besar perlu memiliki tim bekerja berbasis global. Yang kelima, penekanan pada inovasi. Meskipun kami cenderung meningkatkan inovasi dalam bisnis dan sains untuk individu-individu hebat, ini kemungkinan bekerja dengan tim kolega dan brilian. Pikiran tentang Bill Gates dan Steve Jobs, keduanya sangat tertinggi, dianggap sebagai inovator, dan keduanya membangun tim kolaboratif yang kuat untuk memelihara dan mendukung inovasi dan perusahaan mereka. Inovasi awal mereka berasal dari kolaborasi erat dengan rekan kerja dan mitra. Inovasi dengan kata lain adalah proses kelompok dan sosial. Dan sebagian besar inovasi berasal dari kolaborasi antar individu dan laboratorium, bisnis atau lembaga pemerintah. Praktik dan teknologi kolaboratif yang kuat diyakini untuk meningkatkan tingkat dan kualitas inovasi. Yang keenam, mengubah budaya kerja dan bisnis. Kebanyakan penelitian tentang kolaborasi mendukung gagasan bahwa tim yang beragam menghasilkan keluaran yang lebih baik daripada individu yang bekerja sendiri. Gagasan populer tentang kerumunan juga memberikan dukungan budaya untuk kolaborasi dan kerja tim. Apa itu bisnis sosial? Banyak perusahaan saat ini meningkatkan kolaborasi dengan merangkul bisnis sosial penggunaan platform jejaring sosial, termasuk Facebook, Twitter, dan internal alat sosial perusahaan untuk melibatkan karyawan, pelanggan, dan pemasok mereka. Alat ini memungkinkan pekerja untuk menyampaikan profil, membentuk grup, dan masing-masing mengikuti perubahan status lainnya. Tujuan bisnis sosial adalah memperdalam interaksi dengan kelompok di dalam dan di luar perusahaan untuk mempercepat dan meningkatkan berbagai informasi, inovasi, dan pengembalian keputusan. Kata kunci dalam bisnis sosial adalah percakapan. Pelanggan, pemasok, karyawan, manajer, dan bahkan lembaga pengawas terus-menerus memilikinya. Percakapan tentang perusahaan seringkali tanpa sepengetahuan perusahaan atau kuncinya aktor, karyawan, dan manajer. Pendukung bisnis sosial berpendapat bahwa jika perusahaan dapat menyesuaikannya, mereka akan memperkuat ikatan mereka dengan konsumen, pemasok, dan karyawan, meningkatkan keterlibatan emosional mereka di perusahaan. Semua ini membutuhkan transparansi informasi yang tinggi. Orang perlu berbagi pendapat dan fakta dengan orang lain secara langsung, tanpa intervensi dari eksekutif atau orang lain. Karyawan mengenal langsung apa yang pelanggan butuhkan. Pemasok akan mempelajari secara langsung pendapat rantai pemasok, dan bahkan para manajer kiranya akan belajar lebih dalam banyak secara langsung dari karyawan, seberapa baik mereka melakukannya. Hampir semua orang terlibat dalam penciptaan nilai akan tahu lebih banyak tentang orang lain. Jika lingkungan seperti itu dapat dibuat,
kemungkinan akan mendorong operasional efisiensi, memacu inovasi, dan mempercepat pengembalian secara real-time. Berdasarkan masukan konsumen, mereka dapat mempercepat proses desain ulang. Jika karyawan dapat menggunakan koneksi sosial di dalam dan di luar perusahaan untuk menangkap pengetahuan dan wawasan baru, mereka akan dapat bekerja dengan lebih efisien dan menyelesaikan lebih banyak masalah bisnis.